rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadabbura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair wa qira'a mardatillahi wa tawabihi wa qurbih. Allahumma ja'al majalisana majalisa rasulillah wa ayyamana ayyama rasulillah wa layalina layali rasulillah wa shrah sudurana bi ulumi rasulillah wa atliq alsinatana bi anwari salati wassalam ala sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin. Mubtilatut tayammumi salasatun ma abtalal wudu'a wa ghiddatu wa tawahhumul ma'i in tayammama li faqadihi. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas masalah rukun tayammum. Sudah kita membahas dan kita sudah habis. Nah, di sini musannif melanjutkan beliau pembahasan mengenai apa-apa saja yang membatalkan tayammum. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, batalnya tayammum itu ketika apa? Ketika datang sesuatu yang mana ia membatalkan wudu. Apa aja yang membatalkan wudu? Keluarnya sesuatu dari 2 lubang, baik itu kubul maupun dubur. Habis itu bersentuhannya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang ketiga misalnya lagi apa? Menyentuh tangan kepada tangan kita, di sini telapak tangan kepada apa? Kemaluan kita. Nah, itu di antara bentuk hal-hal yang membatalkan wudu. Apa yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayammum sama. Nah, itu apa? Apabila tayammumnya itu tentang sebagai pengganti wudu. Sebagai penjelasan sebelumnya, tayammum itu kawa juga bukan sebagai pengganti wudu, tetapi sebagai pengganti mandi wajib. Nah, apabila tayammum itu jadi sebagai pengganti mandi wajib, maka batalnya tayammum itu apa? Batalnya tuh karena pas karena ada banyu. Nah, biasanya tuh karena batalnya tuh pas ada banyu atau sesuatu yang mewajibkannya mandi wajib pulang. Nah, itu. Nah, karena Pak, karena bila sudah adanya banyu itu menandakan tayammum itu sudah kada kawa dipakai lagi. Nah, adanya banyu, dengan adanya banyu tadi. Nah, umpama kita tuh harinya sing panasan, kada ada banyu atau apa, kita pakai tayammum, tiba-tiba harinya langsung hujan. Seketika itu tayammum kita kada terpakai lagi. Nah, kenapa? Karena kita melihat secara nyata bahwasanya hujan ada banyu. Lain perkiraan kita. Nah, lalu di sini apa yang membatalkan wudu juga? Menyangka tawahum itu kita menyangka zon. Ataupun meragu adanya air, meragukan air jika ia tayammama apabila ia bertayamum karena hilangnya air tadi. Nah, jadi batal tayamum kita sekedar kita mengira bahwasanya banyu itu ada. Nah, di sini kita akan sedikit merincikan. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan tawahum, ragunya orang yang
ragu akan adanya air. Jadi meragukan adanya air. Jadi seseorang itu bertayamum karena tidak ada air aja. Lalu ia bertayamum. Tetapi setelahnya bertayamum dia ada menyangka tawahum di situ, ada syak di situ, ragu. Maka yang diragukannya apa? Adanya banyu. Nah, meragukan adanya banyu ternyata. Oh, kiabang itu misalnya. Nah, makanya tadi bisa batal kayaknya kita tayamum kita. Menyangka walaupun itu sekedar zon, sangkaan yang kuat. Nah, sangkaan yang kuat aja kita sekitar 75% kita yakinnya. Bilanya ragu-ragu tuh 50% kita. Nah, jadi adanya banyu, kita tuh menyangka kayaknya banyu tuh misalnya ada. Nah, itu juga termasuk daripada membatalkan tayamum. Kenapa? Karena diantaranya sebab-sebab tayamum tuh kita harus kehilangan banyu. Nah, kita harus mencarinya dahulu kayak kahulu kahilir, atau misalnya mencarinya tuh sepanjang 2,5 km misalnya. Hanya kita kawa bertayamum. Kada kawa kita bertayamum tuh sebelum waktu sholat, kita di waktu sholat bertayamum tuh. Itu gin kaina harus bersih kita dari najis. Banyak lagi kan hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kada kawa waktu langsung tayamum aja tiba-tiba langsung tayamum, kada kawa. Ada sebabnya yang perlu kita perhatikan, ada syarat-syaratnya yang perlu kita perhatikan, bahkan ada juga hal-hal yang membatalkannya yang perlu kita perhatikan. Seperti itu juga, apalagi masalah kalau nang ragu aja bisa membatalkan tayamum, apalagi nang yakinnya. Yakinnya seseorang terhadap adanya air itu juga menunjukkan bahwasanya tayamum kita dapat batal. Ya Pak, ya tadi hujan sing deresan kita pakai tayamum. Tetapi ingatkan tayamum kita sebabnya karena awalnya tuh ketidakadaan banyu, lain karena luka, lain karena sakit yang mengharuskan kita bertayamum. Bila karena itu ketika ada hujan pun ada masalah, adanya banyu kan ada masalah. Jadi yang dimasalahkan batalnya tayamum tuh ketika adanya hujan, ketika adanya banyu, itu adalah apa? Bagi seseorang yang bertayamum dikarenakan tidak adanya air. Nah, itu yang batal tayamumnya. Tetapi apabila seseorang itu bertayamum, tetapi karena kondisi tertentu seperti apa? Seperti ada banyu, tetapi ternyata hendak ke mata airnya, hendak ke sumber banyunya tuh dijaga oleh perampokah, atau karena adanya binatang buaskah, atau ada banyu tapi ternyata harganya sangat tinggi. Nah, sebab ada aja banyunya itu. Yakin kita ada banyu tapi itu kada batal tayamum kita kayaknya. Karena sebabnya kita bertayamum itu karena sebab-sebab yang mana selain ketidakadaan air. Bilanya sebabnya itu kan masalah. Nah, jadi bilanya kita kayak umpama garing kah yang menghasilkan kita kada boleh karena banyu atau karena adanya luka misalnya. Kita bertayamum. Padahal di situ ada banyu. Apakah batal tayamum kita ya? Kada. Karena di sini yang dimaksudkan menyangka jika kita meragukan adanya air apabila karena ia bertayamumnya karena motifnya tadi ketidakadaan air. Nah, jadi kasusnya cuma gesan satu hal aja bagi orang yang bertayamum karena airnya tuh kadadanya bisa tayamum. Nah, jadinya harus bertayamum. Harus berwudu karena belum biasa. Kenapa? Karena banyunya sudah ada misalnya. Jadi itulah apa aja kita tuh hal yang perlu kita perhatikan. Jadi karena beda orang yang mana bertayamum tuh karena emang banyunya yang kadeda, atau dengan orang yang banyunya ada tetapi kitanya kada kau memakainya tuh berbeda kayaknya. Hal yang membatalkannya berbeda. Nah, lalu pulang karena bagaimana status seorang yang sholat dalam kondisi bertayamum tuh. Lalu ini ada menyangka banyu atau apa? Nah, kita akan melihat, kita akan rincikan di sini. Lalu apabila seseorang itu bertayamum, lalu ia yakin akan adanya banyu, Nah, misalnya pulang apabila sholatnya itu tidaklah gugur hanya dengan tayamum.
Kayak apa? Jadi orang tuh sambehyang di tempat yang emang pada desanya tuh banyu tuh ada aja. Tetapi ketika itu desa banyunya kadada, pulang. Jadi tak paksanya bertayamum karena emang banyunya kada umpama PDM-nya kah macet. Kayak itulah banyu pamnya macet, sumur karing kah misalnya leh, atau sungainya karing kah. Tetapi ini tuh di daerah yang mana emang banyak banyu. Tetapi ketika ini hendak sembahyang masuk waktu ternyata banyunya sudah kadada lagi. Lalu ini bertayamum ketika itu. Jadi motifnya karena kadada banyu nih. Oke. Tempatnya tuh tempat yang memiliki banyak banyu. Artinya sambahyang inya ketika itu kada cukup gugur hanya dengan tayamum, maka bagaimana apabila inya lahat sambahyang pas tiba-tiba hujan, atau pas banyunya tuh ternyata lidingnya benyala dan inya mendengar dan inya yakin itu liding benyala, atau misalnya pulang atau hujan sing deresan, maka batal sambahyang inya. Pulang ke itu. Kenapa? Karena emang ada banyu nyata banyunya. Jadi batalnya sembahyang beudunya lalu ini sembahyang pulang. Kenapa kondisinya tuh tayamumnya karena ini berada di daerah yang mana emang banyak banyu. Tetapi momennya pasti din hendak sembahyang untuk kade. Lalu pas tiba-tiba pas saat sudah sembahyang takbiratul ihram, pas sakalnya hujan sing deresan misalnya. Lalu maka kayak apa kondisinya ke itu? Maka berhentinya sembahyang ini baudu. Kenapa berhenti sembahyang? Karena sembahyangnya batal. Bukan karena ingin membatalkan sembahyang, tetapi emang pada dasarnya sembahyangnya inilah yang batal. Kenapa? Karena tayamumnya batal. Lain karena sembahyangnya batal. Tayamumnya yang batal, yang mengharuskan ini harus baudu. Ini baudu biasa. Lalu apabila ingin sembahyangnya tuh kada mewajibkan qadha. Jadi kada gugur sembahyangnya tuh hanya dengan tayamum. Seperti apa? Seperti orang tuh pulang sembahyang di tempat yang emang kada tapi ada banyu. Artinya di padang sahara nih. Kada ada banyu. Ini bertayamum dan ini sembahyang. Apabila ingin menyangka adanya banyu dan menyangka itu kita masih menyangka atau belum yakin benar, tetapi itu kayak ada perasaan, tetapi tempatnya itu kenyataannya kada banyak banyunya, makanya kada batal. Beda kasusnya lawan daerah umpama yang banyak banyu, bahkan sekedar sangkaan aja bisa membuat kita jadi bahasanya tuh perlu hati-hati. Misalnya daerah kita nih banyakan banyu kita umpama seketika naudzubillah kada ada banyu ya, kalau kita berwudu, lalu pas tiba-tiba hujan lebat ya tadi kasusnya, maka kita batal sembahyang, batal tayamum kita berwudu lalu kita sembahyang. Tetapi ini kasusnya berbeda apabila di gurun Sahara yang emang kada tapi ada banyu. Sekadar yakin ada banyu gini kada kawaju bahasanya tuh. Ragu banyu tuh ada tuh ragu. Banyu tuh ragu ada, kenapa? Emang kan tapi ada. Makanya kada batal. Tetapi di situ ada kasusnya boleh aja sunnah, misalnya ada waktu untuk mencari dahulu. Tetapi pada dasarnya bila orang itu di daerah yang emang kada tapi ada banyu, sambahyang ingin menggunakan tayamum kada gugur. Berarti apa kasusnya bila kita di pesawat oleh wanang sambahyang bertayamum, umpama ada yang bertayamum, anggaplah dahulu tayamumnya tuh sah anggap dahulu, walaupun misalnya padahal debunya gini kada ada, tapi kita jangan mereka anggap dahulu banyunya misalnya tabatas kada kawaju, maka kayak apa caranya yuk kita gitu mensiasatinya. Berarti ya sudah yang kasus hendak kayak itu pian silahkan aja, tapi sembahyang hak pulang kodok pulang sembahyangnya itu aja. Kenapa? Karena pada dasarnya kita tuh menuju tempat yang mana karena banyu itu ada aja. Umpama kita bepergiannya ke daerah Saudi Arabia umrah misalnya, kada mungkin kada ada banyu di sana, ada aja banyu juga. Atau kita berbulik dari Saudi ke Indonesia yang mana insya Allah ada aja banyu juga. Lain ke tempat yang emang banyunya di sana kada ada lagi. Jadi maka pada dasarnya ini anggapannya apabila kita pakai tayamum itu sah tayamumnya di pesawat, walaupun sebujurnya diragukan pang juga sembahyang di pesawat itu bertayamum. Kenapa? Karena debunya itu bahasanya kada mencukupi gesan kita memakai bertayamum.
ada mencukupi masih sebagaimana syarat-syarat kita terdahulu, kecuali pen membawa debu matan hendak tulak pas itu aja lagi. Nah, tetapi pada dasarnya alangkah baiknya sholatlah li hurmatil waktu. Nah, sembahyang li hurmatil waktu itu apa? Sembahyang yang dilakukan oleh seseorang karena ia tidak memiliki dua wasilah, dua sarana untuk bersuci, kadede banyu, kadede debu. Kadede itu berdua, lalu ia harus sembahyang li hurmatil waktu. Nah, itu diantaranya. Jadi kita perlu membedakan pulang tayamum tuh kayaknya kawan menggugurkan sambayang, tapi kawan juga kada menggugurkan sambayang. Bila kada menggugurkan sambayang, napa berarti kita dianjurkan dan diwajibkan untuk mengkodoknya. Kita wajib berarti mengkodoknya. Lalu ada lagi diantaranya yang membatalkan tayamum. Di antara yang membatalkan tayamum itu adalah seseorang itu mampu membayar harga air tanpa ada yang dapat mencegahnya. Ini kasusnya apabila ingat toh kada memakai banyu karena banyu itu dijual orang sing larangan. Padahal orang itu sugih, kau aja menukari banyu, tapi nya kada nak memakai banyu itu kan di atas harga standar, Bang. Lalu ini tayamum marah. Nah, di antara bentuk yang bisa membatalkan tayamum itu orang sugih tadi bisa kada sah tayamumnya. Kenapa? Karena ini ada kemampuan untuk membeli air. Nah, di atas yang ketika itu dijual di atas harga standar. Nah, itu diantaranya macam. Nah, lalu kayaknya kita pembahasan baru lagi yaitu bab najis dan menghilangkan najis. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah najis dan izalatun najasah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi fanfa'na bi barakatihim wahdina